Perkenalkan saya Syahrul Iqbal Arianto, NIM 2019 53159. Perkenalkan, nama saya Mustafid Lutfi, NIM 2021 53027. Perkenalkan, nama saya Abilita Bebinovita, NIM 2022 53001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha, NIM 202253002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Sanjaya Putra dengan NIM 202253003. Perkenalkan, nama saya Renisa Dirianti Ramadhani dengan NIM 2022 53004. Saya Dwi Erawati dengan NIM 2022-53005. Perkenalkan, nama saya Arikania Syadia dengan NIM 2022-53007. Perkenalkan, nama saya Salma Elsa Widyadana dengan NIM 2022-53008. Perkenalkan, nama saya Diesinandra Eka Putra, NIM saya 2022-53009. Oke, yang pertama ada teori grab. Tujuannya adalah satu, mahasiswa memahami konsep dan terminologi grab. Yang kedua, mahasiswa memodelkan masalah dalam bentuk grab. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan teori grab. Teori grab mulai dikenal pada saat seorang matematikawan bangsa Swiss bernama Leonhard Euler berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg pada tahun 1736. Di kota tersebut mengalir sebuah sungai bernama Sungai Pregel. Di tengah sungai tersebut terdapat dua buah pulau. Dari kedua pulau tersebut terdapat jembatan yang menghubungi ke tepian sungai dan di antara kedua pulau. Jumlah jembatan tersebut adalah 7 buah seperti gambar berikut. Kemudian saya di sini akan menjelaskan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada sebuah graf. Jadi sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simbol atau satu titik atau satu not. Kemudian sebuah graf belum tentu semua simbolnya saling terhubung dengan busur. Kemudian sebuah graf mungkin mempunyai simbol yang tak terhubung dengan simbol yang lain. Yang terakhir, sebuah graf mungkin semua simbolnya saling berhubungan. Ini adalah beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada sebuah graf. Dapat dilihat dari bentuk busur yang artinya urutan penyebutan pasang dua simpul. Yang E disebut dengan X, yang V bisa disebut dengan Victor atau terserah kalian untuk menyebutnya apa. Saya jelaskan gambar satu-satunya. Graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Mis busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Yang gambar graf berarah atau direct graph merupakan urutan simpul mempunyai arti mis busur A, B adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Graf berbobot atau weighted graph dikenal juga sebagai graf bobot atau dengan biaya, yang dimana setiap sisinya diberi nilai numerik yang memiliki kuantitas terkait dengan tepi seperti jarak, waktu, ataupun biaya. Adapun di sini ada dua poin. Yang pertama, jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Yang kedua, bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Di sini ada dua jenis dari graf berbobot. Yang pertama ada directed graph atau graf berarah. Yang kedua ada undirected graph atau graf tidak berarah. Yang directed graph ini lebih mendetail secara jarak maupun biayanya, seperti dari kota A ke B memiliki jarak 5, dari B ke A memiliki jarak 4. Berbeda dengan undirected graph yang dari A ke B memiliki jarak 5 maupun B ke A juga memiliki jarak 5. Istilah pada graf merujuk 4 poin. Yang pertama insiden, yang kedua degree atau derajat, yang ketiga n degree, dan yang keempat out degree. Yang pertama insiden. Jika E merupakan busur dengan simbol-simbolnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V, W, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Yang kedua ada degree atau derajat.
Degree sebuah simbol adalah jumlah busur yang insiden dengan simbol tersebut. Yang ketiga ada in degree. In degree sebuah simbol pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simbol tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simbol tersebut. Yang keempat ada out degree. Sebuah simbol pada graf berarah adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simbol tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simbol tersebut. AZ atau terhubung langsung merupakan dua buah titik pada graf tak berarah. Dikatakan terhubung langsung jika bertetangga jika kedua titik itu dihubungkan oleh sebuah sisi. Yang selanjutnya yaitu predesesor dan sukesor. Predesesor dan sukesor merupakan istilah dalam matematika yang digunakan untuk deret dan baris bilangan bulat. Predesesor dikenal sebagai angka sebelum deret dan baris bilangan. Predesesor yaitu dari sebuah bilangan adalah satu kurang dari nomor aslinya. Misalnya huruf B, jika diterapkan predesesor, maka satu kurang dari aslinya atau deret sebelum huruf B, maka memperoleh huruf V. Yang selanjutnya yaitu sukesor. Sukesor dikenal sebagai angka setelah deret dan baris bilangan. Misalnya, huruf V jika diterapkan pada sukesor, maka huruf V yaitu memperoleh huruf V. Representasi graf dalam bentuk matriks. Yang pertama yaitu adjasensi matriks graf tak berarah. Adjasensi matriks graf tak berarah digunakan untuk grafik yang tidak memiliki arah pada setiap hubungan antara not atau simpulnya. Ini berarti bahwa hubungan antara dua simpul tidak memiliki arah tertentu dan dapat dibaca dari kedua arah yang berbeda. Matriks yang merepresentasikan grafik ini memiliki nilai yang simetris, karena jika terdapat hubungan dari simpul A ke simpul B, maka hubungan dari simpul B ke simpul A juga ada. Yang kedua, yaitu adjasensi matriks graf berarah. Adjasensi matriks graf berarah digunakan untuk grafik yang memiliki arah pada setiap hubungan antara not atau simpulnya. Ini berarti bahwa jika terdapat hubungan dari simpul A ke simpul B, maka simpul A akan menjadi baris dan simpul B akan menjadi kolom pada matriks. Sedangkan nilai pada posisi tersebut menunjukkan arah dari simpul A ke simpul B. Representasi graf dalam bentuk linked list. Yang pertama, adjacency list tidak berarah. Yang kedua, digambarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki dua pointer. Simpul vertex yaitu untuk menyatakan simpul atau vertex. Terdapat 3 elemen, 1 elemen untuk info dan 2 elemen untuk pointer. Yang kedua ada simpul edge, yaitu untuk menyatakan hubungan antar simpul atau biasa disebut busur. Terdiri dari 3 elemen juga, 1 elemen untuk info dan 2 elemen untuk pointer kiri dan kanan. Bila simpul dianggap simpul vertex, maka pointer left digunakan untuk menunjuk simpul berikutnya dalam untaian simpul-simpul yang ada, atau bisa diisi 0 bila sudah tidak ada simpul yang perlu ditunjuk. Sedangkan untuk pointer right digunakan untuk menunjuk simpul edge yang pertama. Bila simpul dianggap simpul edge, maka pointer left digunakan untuk menunjuk simpul vertex tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal, dan pointer right digunakan untuk menunjuk simpul edge berikutnya bila masih ada, atau bisa diisi 0 bila tidak ada lagi simpul busur yang ditunjuk. Seperti pada contoh, terdapat 5 buah simpul, yaitu simpul A, B, C, D, dan E, yang dimana A menunjuk simpul B dan D. Oke, di sini saya akan memberikan contoh mengenai representasi graf dalam bentuk matriks. Oke, yang pertama ada adjacency list graph yang tak berarah. Pada contoh ini, mengapa bisa terjadi seperti pada gambar seperti support itu? Oke, pada bulatan kita sebut dengan kata vertex ya. Di sini vertex A itu langsung terhubung pada B, dan vertex A juga langsung terhubung pada D. Begitupun dengan yang B juga langsung terhubung ke A, dan B juga langsung terhubung ke C, dan B juga langsung terhubung pada garis E. Oke, semoga memahami. Oke, contoh yang kedua ada adjacency list graph yang berarah. Oke, bisa terjadi demikian. Itu kita memperhatikan arahnya ya. Seperti pada gambar A tersebut memiliki tujuan yakni ke B, dan vertex A memiliki tujuan yang mengarah pada B, dan vertex A juga memiliki tujuan yang mengarah pada D. Begitu juga dengan yang B. Vertex B memiliki tujuan yang mengarah ke vertex A.
dan vertex B juga memiliki tujuan yang mengarah ke vertex C. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di sini yang bagaimana cara penerapan graf berarah dan berbobot, yaitu pembacanya dari menuju mendatar ke bawah menuju ke samping. Contohnya A ke A yaitu 0, A ke B ada arahnya yaitu 5, A ke D ada arahnya yaitu 2, B ke A ada arahnya yaitu 6 arah berbobot, B ke C ada arahnya yaitu 3, D ke C ada arahnya yaitu 12, E ke B ada arahnya yaitu 14. Jadi seperti itulah cara penerapan graf berarah dan berbobot.